balik lagi sama gue Kurang Channel Andromeda. Dan ya pada video kali ini gitu ya, kita bakal ngomongin itu soal anime gitu ya. Kami Tachi nih Hito Rewa Otoko season kedua gitu ya. Ya gue bakal ngomentarin gitu ya anime-anime yang genrenya isekai gitu ya, atau ya isekai atau ya anime yang kurang lebih ada yang harus pengen gue omongin gitu ya. Jadi kebanyakan sih ngobrolin anime yang genrenya isekai. Jadi ya gue bakal ngomongin ini gitu ya. Ini lanjutan dari season satunya gitu ya. Nyeritain tentang si Ryuma itu kayak dia reinkarnasi gitu ya. Direinkarnasiin sama dewa gitu ya. Jadi emang nih karakter tuh OP-nya tuh bukan karena emang slime banyak dan bisa dia pintar ngubah jadi ngevolusin slime jadi banyak macam gitu ya. Ya itu ya itu salah satu mungkin di dunia di worldnya si Kamitachi ini salah satu summoner ya, tamer gitu ya, tamer yang enggak dikulik lebih jauh lagi gitu. Jadinya si Ryoma inilah yang bisa mengulik gitu ya, mengulik potensi dari slime gitu. Jadinya dibilang OP gitu ya, dibilang bagus, tapi yang lebih OP adalah backingannya gitu ya. Backingannya bukan cuma satu dewa, tapi ada beberapa dewa gitu ya yang pro ke si Roma. Jadi emang backingannya tuh luar biasa gitu di anime ini gitu ya. Jadi OP-nya bilang OP-nya lebih OP-in backingannya gitu ya. Terus ini genrenya slice of life, isekai, fantasy adventure. Gue agak-agak lupa di awal cerita di awal-awalnya lebih terasa apanya gitu ya. Yang pasti di awal-awal tuh ngebentuk itu ceritanya itu ya, si Ryoma Takebayashi gitu ya, yang dia tuh meninggal pada saat tidur gitu ya, terus dengan wajahnya tuh serem banget gitu ya, wajahnya serem, tapi ya wajah-wajah orang-orang tukang pukul gitu ya, pembuli segala macam, tapi ya dia baik, tapi dia juga bisa beberapa seni bela diri juga gitu ya, yang berkalinya dia di isekai selanjutnya ya, di kehidupan selanjutnya gitu ya. Terus dia direinkarnasiin segala macam ya, jadi anak kecil di sama kayak si apa namanya tuh anime si itu juga, isekai Nobiri gitu ya, ditaruh di hutan yang kematian gitu, hutan terlarang, hutan yang emang banyak makhluk-makhluk buas gitu ya. Dan di sana juga dia akhirnya teman sama suatu bangsawan segala macam bla 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 gitu ya. Untuk awal-awalnya kurang lebih gitu ya, nge-build up itu ya di season satunya. Terus bikin laundry ya, ada keinginan bikin laundry ketika dia udah apa namanya tuh nge-explore gitu ya, itu yang namanya kelebihan dan kekurangan dari slime-nya, dan gimana caranya dia ngevolusiin slime-nya gitu ya. Dia jadi ya dia bereksperimen ya di apa namanya tuh di hutan itu ya. Kebetulan itu juga hutan terlarang segala macam, dan dia milihnya slime dari segala banyak, dan itu ternyata belum lebih berguna slime-nya pada buat keseharian, dan dia itu buka laundry segala macam jadi usaha gitu ya. Gue lupa season satunya lebih terasa apa, tapi kalau gue ingat yang awal-awalnya season satunya kayak gitu ya. Jadi emang kerasa banget build upnya ya kan, dan season 2 tinggal ngelanjutin gitu ya. Adventure-nya kayak lebih terasa season 1 sih kalau gue ingat-ingat gitu ya. Di season 2 nya ini studionya masih sama ya, mau film di season 2 nya lebih kerasa itu yang namanya perkembangan dari usahanya si Ryoma ini kalau menurut gua gitu ya. Si Ryoma ini kita belum masuk ke visual animasi segala macam ya, jadi baru ke ceritanya. Ini baru season 2 nya lebih kerasa ke pembangunan dari usahanya, di mana di season 1 terakhir dia berhasil ngebikin itu yang namanya laundry ya, bambu forest gitu ya, udah sempat jalan segala macam. Dan season 2 lebih ngembangin lagi ya kan segala macam, dan pakai ilmu-ilmu yang
kehidupan sebelumnya juga gitu ya. Menurut gua juga bagus juga, lebih season 2 nya lebih ke pengembangan itunya. Alurnya juga menurut gua temponya lambat banget gitu ya, lambat banget. Jadi ya slice of life gitu ya, slice of life, tapi ini lebih lambat gitu ya alurnya gitu ya. Jadi mungkin bagi beberapa orang ada yang ngebosenin gitu ya, mungkin bagi beberapa orang jadinya ada yang ngasih 7 gitu ya, dan ada bagi beberapa orang yang bagi suka slice of life. Terus emang slice of life kebanyakan kayak gini gitu ya, apa temponya lambat, tapi ini ya ini juga lebih lambat dari yang slice of life biasanya sih kalau menurut gua gitu ya. Dan ini karena emang actionnya sedikit ya, lebih ke slice of life juga pengembangannya, tapi ini anime pengembangannya kerasa banget ya, dimana awal-awal dia baru ketemu slime, terus ditemuin sama ketemu bangsawan ya, dibawa ke kota segala macem. Itu menurut gua di anime ini Kamitachi itu kerasa banget ya itunya gitu ya. Walaupun ini kan emang gak ada actionnya gitu ya, dan gak ada actionnya jadinya emang 3D nya lebih sedikit gitu ya. Nah ini kita masuk ya, berhubung ngomongin 3D gitu ya, di episode terakhir itu nih gratis di base station gitu ya. Di base station kalian bisa tonton itu, di sini ada 3D nya ya kan. Di pas itu yang putri bangsawannya mau ke akademi gitu. Nah itu kereta kudanya itu 3D. Kalau gua lihat itu 3D banget gitu ya, 3D banget. Di awal-awalnya itu enggak, pas dia udah jalan jadinya 3D gitu ya. 3D nya cuma main di situ aja. Nah di bagian akhir ini ya, setelah ini itu dia bakal kudanya emang lebih nah ya kan. Nah di sini gitu ya, emang ini emang bukan kalau sih kalian setuju ini udah emang 3D banget gitu ya, 3D banget segala macam. Tapi gue nonton dari awal ya, gue ngikutin ongoingnya. Ini anime 3D-nya cuma di sini, visualnya juga masih sama kayak season 1. Gue nggak kayak nonton anime lain gitu ya. Emang ini tempo alur ceritanya emang lambat gitu ya, dan emang lebih ke pengembangannya aja, pengembangan kayak update pengembangannya ya, kayak kalian main game Sims gitu ya, dari awal nol nggak punya apa-apa, terus segala macam ngebuild usaha kalian, terus ngebuild apa gitu ya, jadi petualang segala macam. Itu yang ditawarin di anime ini, dan itu kerasa itu dari kalau kalian nonton dari season 1 langsung ke season 2, terus season 1 saya langsung season 2, itu lebih berasa lagi gitu ya, menurut gua lebih berasa lagi ya kan. Pengembangannya gimana di season 1 kan fokus ke itu yang namanya dari slime-nya ini gitu ya, potensi dari slime-nya segala macam, terus masuk usaha. Dan season 2 ngembangin itu yang namanya usahanya. Dan menurut gua untuk Slice of Life itu salah satu bagus gitu ya, apa namanya tuh, dari segi cerita dan buat ditonton bagus. Jadi salah satu rekomendasi gue gitu ya, bagi kalian yang pengen anime yang alurnya temponya tuh emang lambat gitu ya, lambat, dan lagi capek nonton anime yang ceritanya tuh berat banget gitu, yang konfliknya tuh emang berat gitu ya, konfliknya berat gitu ya. Jadi ya Kamitachi ya salah satu rekomendasi gue gitu ya kan, yang begitu, yang di season sekarang gitu ya, itu yang ceritanya berat itu gue bingung sih, yang ceritanya berat dibilang mungkin Iruma mungkin yang gue bisa bilang, tapi nggak berat banget sih, cuman tegang dikit lah ya pas dikasih trauma segala macam. Itu emang udah tegang di situ lah ya kan. Naoga Koen juga gue bisa bilang nggak terlalu, konfliknya nggak terlalu berat banget sih ya. Jadi emang ya mungkin kan habis maraton segala macem gitu ya, terus belum nonton Kamitachi, pengen refreshing dengan anime yang alurnya tuh temponya lambat dan emang santai ya, jenis animenya Kamitachi menurut gua gitu ya. Rating gua 1-10 gua kasih 8 ya, karena emang gua salah satu suka yang emang style of life segala apa namanya tuh isekai gitu ya.
dan slow life ya, isekai slow life segala macam kayak gini, dan perkembangannya selesai kerasa banget gitu ya. Dan ini ya rawan bosen gitu ya, menurut gua rawan bosen ya ada yang kalian pasti ngerasanya bosen gitu ya di tengah-tengah episode pasti gitu ya, karena emang Slay of Life dan temponya lambat kebanyakan, emang begitu gitu ya kalau menurut gua gitu ya. Itu mungkin itu gitu ya, review gue dari di anime Kamitachi gitu ya. Kamitachi jadi visual juga 3D-nya yang gak enak banget sih, cuma ini doang ya, karena emang ini animenya gak terlalu gila banget ya, actionnya juga ada gitu ya, cuman lebih ke jarang pakai banget ya, jarang banget terus cuman kayak gitu doang gitu ya. Kalau mencari actionnya ini nggak ada, kalau kalian mau nyari actionnya gitu ya nggak ada sama sekali actionnya, cuman ya one shot doang kayak gitu ya. Karena emang yang ngerinya menurut gue bukan kalaupun diadu gitu ya, misalnya ada, kita taruhlah kerajaan satu jahat gitu terus, atau raja iblis atau segala macem ya, yang ditakutin bukan di rumahnya doang ya, mungkin slam segala macem dengan kopean villain, dengan kegilaan villain mungkin bisa bikin Roma dengan slime-nya itu kesulitan ya, kewalahan segala macam, tapi takutnya adalah backingannya bro gitu ya, backingannya dewa gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja ya yang kita obrolin. Mungkin kalian ada yang pendapat, kalian bisa komen di bawah tentang anime Kamitachi gini ini ya, di season 2 season 1 ya, season 1 season 2 komen di bawah. Tapi menurut gua ini salah satu anime slice of life gitu ya, yang perkembangannya tuh kerasa gitu ya, kalau kalian lihat itu perkembangannya kerasa. Jadi sama itu kayak isekai non biri gitu ya, itu juga yang gue maksud adalah perkembangan dari kayak lingkungan apa yang dia kerjain dari karakter utamanya gitu ya. Kalau isekai non biri kan darinya tadi dia sendirian, terus ada si Kuro gitu ya, yang tadinya rumah biasa di pohon ya, dari pohon itu dibolongin ya, terus dia ketemu elf, bisa bikin rumah segala macem, mungkin banyak ada ras naga segala macem, jadi desa gitu ya, tadinya sendirian. Nah yang gue maksud adalah perkembangan lingkungan kayak gitu, dan juga karakternya gitu ya, dan ya arah tujuannya gitu ya, arah tujuan dan segala macam. Yang gue maksud adalah perkembangan dari lingkungan kayak gitunya ya, yang gue maksud. Dan itu di Kamitachi terasa gitu ya, menurut gua terasa ya kan. Di sini dia lebih ke pengembangan bisnis gitu ya, bisnis segala macam. Dan ya gitu ya, kamu udah ketebak ya nanti ending sama nikah sama si putri bangsawan itu sih ya, udah pasti fix gitu ya, fix banget gitu ya. Mungkin kalau bisa dua sama si anak si Foxy ini, siapa gue lupa namanya tuh ya, dia satu belajar di akademi juga gitu ya, yang ini dia baru ketemu di kota apa gitu ya, gue lupa nama karakternya ya kan. Jadi mungkin itu aja ya kan, perjuangan kita pada video kali ini gitu ya. Mungkin nanti ini sampai tunggu selesai ini ya, mungkin gue bakal ngomongin second non biri gitu ya. Mungkin itu aja first impression gue tentang itu ya, Kamitachi season kedua gitu ya, Kamitachi season kedua ya kan. Itu aja, yang minusnya cuman tadi terakhir-akhir, tapi ya oke lah, emang akhir-akhir doang, terus cuman sebentar gitu ya, yang gak enak lihat gitu. Itu 3D yang itu yang cukup gak masuk dan kaku gitu ya. Ya mungkin itu aja, ini salah satu rekomendasi gua gitu ya. Mungkin nextnya video sebelumnya gue pernah ngomongin rekomendasi di spring gitu ya, 2023 ada beberapa yang anime terkenal yang akan keluar, dan juga ada anime yang baru gitu ya, itu keluar juga gitu ya. Jadi ada banyak banget yang seru ya di spring 2023, tungguin aja. Sekian dari gua, goodbye, dadah.